Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan serta kebersihan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. 2. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. 3. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 4. Dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. 5. Dengan menggunakan hasil dari kegiatan wawancara, siswa mampu membuat salah satu unggulan dari daerah setempat. Selanjutnya, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Seru Edo. Nah, ayo kita sama-sama membaca Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta mengendalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di sekitar kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, coba dari bacaan Hari Menanam Pohon di atas, silakan kalian lengkapi peta pikiran berikut. Nah, masih ingatkah kalian tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak yaitu sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Kemudian tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab.
Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua yaitu tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga yaitu tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab sebagian warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Yang keempat yaitu bangsa dan negara. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah laku kepada bangsa dan negaranya. Apa contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Yang pertama yaitu ada kerja bakti. Kerja bakti yaitu bertanggung jawab terhadap lingkungan agar lingkungannya tetap bersih dan asri, serta tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu ada ronda malam atau siskamling, yaitu tujuannya bertanggung jawab atas keamanan lingkungan dan keamanan sekitar pada malam hari agar terhindar dari para pencuri. Yang selanjutnya yaitu ada pemilihan ketua RT. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan telah menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Nah, kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan juga ada wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragamnya pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada berbagai jenis pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama yaitu agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan, bercocok tanam dan memanen hasil pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit, padi, jagung, kopi, teh, kelapa sawit, dan karet. Juga hasil pertanian dan perkebunan seperti jagung, umbi-umbian, sayur, dan buah-buahan. Yang selanjutnya yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha hasil budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Yang pertama ada peternakan hewan kecil. Contohnya seperti kambing, kelinci, domba, dan biri-biri. Yang kedua ada peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda. Yang selanjutnya ada peternakan unggas, misalnya ayam, bebek, itik, burung, dan puyuh.
Kegiatan selanjutnya yaitu perikanan. Perikanan melalui pembudidayaan ikan air laut dan ikan air tawar. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, di danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dapat dipelihara di ikan air tawar seperti lele, nila, mujair, dan ikan mas. Yang kedua yaitu perikanan air laut, usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Hasil tangkapannya bisa berupa udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selanjutnya ada pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contohnya seperti batu bara, emas, perak, nikel, minyak bumi, dan gas alam. Nah, selanjutnya yaitu kawasan hutan. Nah, hutan perlu dilestarikan kembali karena perlu dihijaukan kembali agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Yang selanjutnya yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Kemudian ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dikelompokkan secara perorangan atau kelompok. Contohnya yaitu ada perindustrian yaitu pabrik sepatu, pabrik kertas, dan garmen, dan juga masih banyak lagi. Nah, setelah kalian mengetahui ada beberapa jenis ekonomi, jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat, sekarang coba kalian lakukan wawancara kepada orang-orang di sekitarmu yang berkaitan dengan jenis usaha. Boleh yang berkaitan dengan jenis usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan juga boleh, perikanan, pertambangan, perhutanan, perindustrian. Misalkan kalian dekatnya dengan apa pengusaha yang usaha kepada pertanian, boleh melakukan wawancara dengan orang tersebut, atau dengan peternak sapi boleh wawancara dengan peternak sapi, atau tidak ada misalkan hanya ada yang berjualan atau warung saja boleh, atau yang berjualan keliling juga boleh melakukan wawancara. Nah, kemudian kalian cari informasi jenis usaha apa yang mereka lakukan dan hasil apa yang dihasilkan, bahan bakunya apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan, pengetahuan keterampilannya apa saja dan apa saja kesulitannya. Nah, sebelum kalian mau melakukan wawancara, ajukan pertanyaan dengan sopan dan juga ucapkan salam terlebih dahulu dan juga meminta izin terlebih dahulu. Jangan langsung, Bapak saya mau bertanya langsung nomor satu, jangan, tapi harus dengan sopan dulu, baca ucapkan assalamualaikum, kemudian meminta izin, baru kalian melakukan wawancara. Nah, wawancara ini lebih bagus melalui video atau melalui direkam juga boleh, nanti hasilnya dikirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.